Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman. Oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan hari ini, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di samping kita dengan konsisten secara rutin berdoa dan berdoa di hadapan Tuhan, di samping setiap hari saya menopang dan mendukung saudara di dalam doa dan permohonan di hadapan Tuhan, ada hal yang lain yang seiring berjalan bersama, yaitu selain seseorang atau seorang anak Tuhan hidup dengan rutin, konsisten, setia berdoa di hadapan Tuhan, maka dia pun harus menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Karena kalau ada orang yang begitu rutin berdoa, begitu kuat berdoa, begitu konsisten berdoa, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia juga saudara. Maka doanya itu nol nilainya di hadapan Tuhan. Jadi kita harus setiap hari konsisten, sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu kita juga harus menjalani hidup kita takut akan Tuhan. Karena dengan kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janji-janjinya. Maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Maka Tuhan akan mewujudkan janji-janjinya bagi setiap kita. Bukankah yang kita rindukan dari doa-doa kita, jawaban yang kita rindukan dari doa dan seruan kita di hadapan Tuhan adalah Tuhan menyatakan dan menggenapi janjinya bagi kita? Tentu saja itu yang paling kita rindukan saudara. Janji Tuhan, karena itu yang terbaik bagi kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita rindukan. Janji Tuhan itu yang terbaik, dan itu akan dinyatakan bagi orang yang takut akan Dia. Jadi dalam perjalanan hidup kita saudara, mari konsisten berdoa, mari sungguh-sungguh setia
berdoa di hadapan Tuhan. Jadikan channel Sahabat Doa ini menjadi channel sahabat doa saudara setiap hari, untuk kita bersama-sama berdoa saling menopang di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu, dalam saudara menjalani hidup saudara, jalani hidup saudara dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan janji-janjinya bagi kehidupan saudara. Yang saya rindu kita lihat bersama saudara, apa janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Dia? Ayat 12 tadi dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi firman Allah mempertanyakan siapa yang takut akan Dia. Dan kemudian Dia beri janjinya di kalimat berikutnya kepada orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan menyatakan bahwa kepadanya, maksudnya kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wow, saudara, itulah alasan kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena dengan kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntun kita kepada jalan yang harus kita pilih. Artinya jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang di ujungnya itu adalah kebaikan. Saudara, kita manusia terbatas. Ada banyak hal yang kita tidak tahu, ada banyak hal yang kita tidak mengerti, khususnya tentang masa depan. Jangankan masa depan yang jauh ke depan sana, nanti, esok, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa saja yang bisa terjadi di esok hari. Itu sebabnya saudara, dalam semuanya itu kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita jalani hidup kita takut akan Tuhan, firman-Nya ini mengatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menunjukkan, Tuhan menuntun, Tuhan menyatakan jalan yang harus dipilih, yaitu jalan yang baik. Kenapa saudara? Karena Allah itu maha tahu. Dia tahu kekekalan ke depan. Itu sebabnya kalau Dia tunjukkan jalan bagi kita, itu jalan yang terbaik untuk kita jalani ke depan. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan takut akan Tuhan, maka Dia akan menuntun kehidupan saudara. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan digenapi sesuai dengan apa yang Dia tahu, sesuai dengan kemahatauannya ke depan, Dia tuntun kita menurut jalannya, maka hiduplah takut akan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, ayat 13 dikatakan, janji bagi orang yang takut akan Dia, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Janji kedua yang luar biasa saudara, janji yang dahsyat di hadapan Tuhan adalah bahwa kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kepada orang itu, Tuhan akan mewujudkan dalam hidup orang itu kebahagiaan. Dan Tuhan berkata bahwa orang itu akan menetap. Dia buat orang itu menetap. Artinya saudara, tinggal tetap, menetap. Menetap dalam apa? Dalam kebahagiaan. Orang itu menetap dalam kebahagiaan. Wow, puji Tuhan saudara. Dan bukan hanya ketika saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami, bukan hanya mengalami, tapi menetap dalam kebahagiaan. Artinya hidup kita akan diisi oleh kebahagiaan daripada Tuhan, dipenuhi oleh kebahagiaan daripada Tuhan. Dikatakan juga dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sampai anak cucu kita mengalami berkat Tuhan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup takut akan Tuhan saudara. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, anak cucu kita pun akan mengalami janji-janji Tuhan. Anak cucu kita pun akan mengalami perkara besar. Mereka pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Bukankah betapa bahagianya ketika kita melihat anak cucu kita mengalami janji-janji Tuhan saudara? Bagaimana supaya kita menetap dalam kebahagiaan? Karena kita akan melihat anak cucu kita pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan. Dan anak cucu kita pun akan mewarisi janji-janji Tuhan. Dan kemudian yang terakhir saudara, kenapa kita harus jalani hidup kita takut akan Tuhan selain kita berdoa, berdoa, dan berdoa?
Kita harus hidup takut akan Tuhan, karena ayat 14 dikatakan janji Tuhan yang ketiga di sana, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan janji-janjinya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan dekat, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah takut akan Tuhan, maka Tuhan dekat bagi saudara, dan Dia akan menyatakan janji-janjinya digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kerinduannya saudara, firman Tuhan ini, di mana kita sudah belajar bahwa selain kita berdoa, kita juga harus hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan, dan anak cucu kita pun akan mengalami janji Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, kita akan dekat dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita jalani hidup takut akan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya, terapkan firman Tuhan ini supaya iman saudara dibangkitkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar.
tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan. Netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat,
sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.